Israel dan Iran akhirnya bersepakat menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata setelah perang memasuki hari ke-12. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dan mengultimatum Israel dan Iran karena dua negara yang bertikai itu dianggap melanggar gencatan senjata. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Trump sangat kesal dan marah ke sekutunya atas rencana serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata pada Selasa kemarin. Selain Israel, Trump juga menuduh Iran melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Lantas, akankah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan berakhir perdamaian? Ataukah sebaliknya, kedua belah pihak saling melanggar gencatan senjata dan berujung perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah? Gencatan senjata baru berlaku sejak Selasa pagi 24 Juni setelah 12 hari. Selama 12 hari ini konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Namun keduanya ini sempat masih saling serang pemirsa. Keduanya ini bahkan juga sempat mengklaim dan juga menyatakan terjadi pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaan pemirsa, akankah perdamaian antara Iran dan juga Israel ini dapat tercapai atau justru ini bisa memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya sudah hadirkan narasumber dari berbagai perspektif untuk membahas mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bang Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah Institut Agama Islam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Vena. Sehat? Sehat Mbak Vena. Oke, di sebelah Bang Pizarro ini juga sudah hadir Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi udara sekaligus mantan pilot F-16. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung. Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, di sebelah Pak Agung ini juga sudah hadir ada Pak Nanto Srianto selaku pengamat hubungan internasional BRIN. Selamat malam Pak Nanto. Malam Mbak. Sehat Pak Nanto? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya mau mendengar perspektif dari Pak Agung terlebih dahulu ya. Pak Agung, ini kalau kita lihat gencatan senjata kan ini sudah disepakati, diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimulai Selasa pagi 24 Juni 2025. Tapi sempat masih saling serang, bahkan keduanya sempat klaim kemenangan dan terjadi pelanggaran gencatan senjata. Apa yang terjadi menurut Anda? Masalahnya pada saat Presiden Trump mengeluarkan kata-kata gencatan senjata hasil koordinasi, itu belum waktunya gencatan senjata dimulai. Masih ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini digunakan oleh kedua pihak untuk saling serang. Mumpung masih ada waktu, serang. Nah, makanya Donald Trump marah besar itu. Kamu jangan mengambil kesempatan sebelum jeda waktu untuk menyerang. Gitu. Maka dia marahnya sama Israel. Tapi itu juga adalah strategic communication dari Donald Trump untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlalu berpihak sama Israel dengan mencela Israel lebih daripada Iran. Itu hanya strategic communication membuat kita merasa, oh dia ternyata tidak terlalu pihak Israel ya. Karena mungkin dari hasil penelitian daripada pakar komunikasinya, kamu terlalu cenderung pro Israel, kamu harus jangan terlalu pro Israel. Jadi itu strategic communication. Karena sesungguhnya dalam perang yang itu dimensinya tidak hanya perang secara militer, tapi ada perang informasi, perang ekonomi, dan juga perang informasional atau perang informasi. Perang militernya, fisiknya berhenti, tapi yang lainnya masih berjalan. Semua mengeluarkan tetap propaganda, tetap mengeluarkan ancaman, tetap mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka masih dalam semangat berperang. Tetapi aktualnya pada saat gencatan senjata diumumkan, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengarah melanggar daripada perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati melalui perunding yaitu dari Qatar.
Oke, selama gencatan senjata apa yang tidak boleh dilakukan? Tadi kan tidak boleh melanggar apa yang sudah disepakati. Apa saja kira-kira? Secara fisik tidak boleh ada penerbangan atau gerakan-gerakan lain yang bisa dikategorikan melakukan serangan. Seperti memancarkan radar yang mengunci sesuatu di seberang sana, atau merencanakan ataupun sesuatu peluncuran yang dikategorikan bisa mengarah ke situ. Jadi itu adalah tidak, seperti juga penerbangan, tidak boleh penerbangan mengarah terlalu dekat dengan perbatasan, seperti itulah. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kalau kata Pak Agung tadi, ini terjadi karena mereka masih di sela-sela waktu gencatan senjata yang sebelumnya sudah diumumkan, sehingga mengambil momen. Apa yang terjadi menurut Anda? Iya, kan kalau kita lihat polanya itu hampir sama. Ketika misalkan Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, waktu tersisa dari deadline itu akan dimaksimalkan oleh Israel untuk melakukan pengemboman, penyerangan, dan lain sebagainya. Karena kan ini kan operasi untuk menyelamatkan mukanya Netanyahu juga. Seperti itu. Jadi polanya itu hampir sama dengan beberapa faksi-faksi perjuangan di Gaza yang lain juga sama. Ketika ada deadline, misalkan deadline seminggu lagi, ya maka dalam 2 hari ke 3 hari ke depan itu akan sangat-sangat dimaksimalkan. Tapi problemnya Mbak Vena, ini kan gencatan senjata tapi bukan perdamaian. Artinya eskalasi itu akan sangat mungkin dimainkan lagi oleh Netanyahu ketika ada 2 konstruksi yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika terjadi konflik dengan sekutu-sekutu internasional, ya kita bisa melihat misalkan dia dengan Macron, dengan Mark Stemmer, ya, dan Inggris, Prancis ketika mereka ingin mencoba untuk melakukan pengakuan terhadap Palestina. Kita masih ingat Macron itu beberapa bulan lalu mengatakan kita akan declare kemerdekaan Palestina pada bulan Juni. Tetapi problematikanya kan Netanyahu itu sudah tahu, ini kan Macron, Prancis, Inggris ini paper tiger semua, macan kertas semua. Yang mereka sebenarnya tidak benar-benar berani punya nyali ya untuk memberikan dukungan sama Palestina. Tetapi ketika dia digoyang dengan serangan sama Iran, itu dukungan mereka mulai kembali kepada Netanyahu. Dan relatif itu kan terjadi berhasil. Kita mengetahui ketika serangan udara dilakukan oleh Israel terhadap Iran, itu kan negara G7 yang lagi berkumpul di Kanada, itu kan dia declare akhirnya mendukung berada di pihak Israel. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu konstelasi di domestik. Kita mengetahui ya, kursinya Netanyahu itu kan menang tipis dia kalau dalam politik. Dari 120 kursi Knesset, Netanyahu itu cuma menang 68. Artinya dia cuma menang 8 kursi seperti itu. Sedangkan di internalnya Israel, desakan dia mundur, desakan dia mengakhiri jabatannya, dan kemudian melakukan pembebasan sandera terhadap Hamas, itu sangat meningkat. Maka cara untuk mengkonsolidasikan tekanan ini dan kemudian menekan ialah dengan melakukan serangan kepada Iran. Dan pola ini menurut saya akan terus dilakukan. Jadi saya katakan tadi, gencatan senjata berhasil, tapi perdamaian belum tentu terwujud. Gitu ya. Akhirnya kartu ini pasti akan terus dimainkan Netanyahu, serangan kepada Iran. Bahkan bukan tidak mungkin nanti menyerang negara-negara yang lain. Ketika posisinya itu dia semakin terdesak, desakan dia mundur begitu kuat, dan bukan tidak mungkin akan menyerang hal yang lain. Ini kan juga sama, ketika dia misalkan, dulu kita masih ingat, dia melakukan gencatan senjata dengan Hamas, di mana dunia internasional mengatakan bahwa akhirnya Netanyahu itu kalah dengan melakukan gencatan senjata. Dan ini kan kemudian menimbulkan tekanan di kelompok sayap kanannya Israel. Karena secara umum, Netanyahu itu kan berhasil meraih kursi Perdana Menteri, itu kan dukungan partai-partai politik Yahudi Ortodoks yang ada di sana. Yang mereka sangat kecewa, kenapa kok Netanyahu gencatan senjata? Itu adalah bentuk kekalahan kepada kita. Akhirnya kan nggak lama, kemudian itu kan dibatalkan, di-cancel sama dia. Dia melakukan serangan lagi kepada Palestina, melakukan serangan lagi kepada Gaza, dan kemudian sampai sekarang kan itu selesai. Nggak ada gencatan senjata. Bahkan tidak hanya gencatan senjata itu batal, itu kan diblokade kemanusiaan sama dia. Artinya menurut saya ini potensi eskalasi bisa saja lagi kembali terjadi, walaupun ini misalkan sekarang sedang tiarap di antara keduanya, tapi kita bisa memprediksi dari pola-pola sebelumnya. Misalkan kalau kita lihat gencatan senjata Israel dengan Hamas ataupun faksi-faksi pejuang Gaza, itu akan sangat mudah nanti dibatalkan sama dia, akan mudah sangat dilanggar oleh mereka. Oke. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Pizarro, ini masih ada kartu yang dipegang oleh Netanyahu. Kalau dari sudut pandang Pak Nanto ini bagaimana melihatnya untuk bisa agar situasi ini tidak semuanya berada di tangan Netanyahu, siapa yang seharusnya mengawasi? Apakah Amerika Serikat ini berperan dalam hal ini? Ya, pertama yang perlu kita ingat bahwa sejak konflik Gaza meningkat, krisis tatanan global itu meningkat. Sudah tidak ada lagi yang dikatakan dapat dipercaya. Dan terakhir ini, saya rasa yang paling menohok adalah krisis kepercayaan terhadap IAEA, badan yang mengawasi NPT, bahwa Iran sudah punya inisiatif baik untuk melakukan perundingan inisiatif nuklirnya, itu disabotase oleh Israel. Dan artinya apa yang ketika IAEA tidak menyatakan suara tegas apa yang dilakukan Israel ini membahayakan, itu adalah sebuah bentuk kemunduran lagi terhadap
norma-norma internasional. Itu satu. Dan saya sepakat bahwa problem Israel ini selalu melihat bahwa ketika Iran akan menjadi lebih diterima di masyarakat internasional, ini sebuah ancaman buat Israel. Dan ini bukan kali ini saja terjadi. Iran dan Amerika sebenarnya sudah punya potensi untuk kemudian berunding. Ini bahkan sejak tahun 90-an ketika Iran sebenarnya masih berambisi untuk mengembalikan dana yang dibawa Pahlavi ke Amerika, sampai kemudian persoalan nuklir ini, tapi selalu potensi bahwa Iran dikulitkan ini adalah kepentingan Israel. Dan Israel dalam hal ini juga berpeluang untuk menutupi kejahatan perang mereka di Gaza. Artinya dalam rentang waktu menjelang 12 hari kemarin, kita juga melihat ada perubahan di negara-negara Teluk, ada perubahan di masyarakat internasional, walaupun Israel masih mendapat dukungan di elit barat. Tapi ini yang kemudian ingin diselamatkan oleh Netanyahu. Dan perlu kita catat yang mungkin masih belum dibahas tadi adalah Trump sendiri bermasalah secara domestik. Dia menyerang tanpa persetujuan Kongres. Secara konstitusi ini sebenarnya peluang untuk di-impeach. Kita lihat nanti bagaimana Trump menjadi kancil di politik Amerika. Oke, tapi kalau melihat posisi dari Amerika Serikat atau Trump ini, bisa nggak dikatakan sebagai pihak yang menjadi penengah mengenai terwujudnya perdamaian antara Iran dan juga Israel? Tidak. Bagaimana Anda bisa percaya orang yang tadinya mau berunding, membiarkan orang ini menyerang, terus dia membom? Padahal ada IAEA di sana. Buat saya, Trump juga bagian dari lakon yang tidak jelas ini, seperti itu. Oke, baik. Saya mau bahas mengenai kekuatan antara Iran dan juga Israel, walaupun memang sudah dalam situasi gencatan senjata, tapi kita ingin menimbang mengenai kekuatan antara keduanya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Menarik sekali perbincangan kita ketika jeda iklan tadi menimbang-nimbang mengenai kekuatan Iran dan juga Israel. Mungkin pertanyaannya saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, sebetulnya strategi yang diterapkan Iran, strategi perang yang digunakan oleh Israel dan juga Iran saat ini, itu apa yang menarik untuk kemudian dianalisa? Jadi setiap negara, baik Iran dan Israel punya objektif. Level taktikal apa, level operasional apa, level strategik apa. Untuk Iran, yang penting itu strategi satu adalah kemampuan pertahanannya untuk menahan serangan. Kedua, kemampuan penyerangannya. Ketiga, uranium, pengayaan program nuklirnya. 3 poin. Israel, satu adalah survival Israel. 2, menghancurkan nuklir Iran. Ketiga, menghancurkan pimpinan garda revolusi. Dan nanti lihat efeknya. Itu menurut dia adalah center of gravity ini. Tapi apa yang terjadi adalah betul Israel berhasil secara taktikal menghancurkan pertahanan udara Iran, membuat Iran nggak bisa terbang, rusak atau nggak bisa terbang ataupun nggak berani terbang, dan dia bisa membunuh pemimpin garda revolusi. Namun dia juga gagal untuk menghancurkan uranium. Dia minta bantuan Amerika dan Amerika pun membantu. Tapi pada saat membantu pun sampai sekarang ternyata dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika sendiri menyatakan itu tidak berhasil. Oke. Sisi lain Iran betul dia kalah dalam dominasi udara dia, tapi dia dianggap berhasil menghancurkan pertahanan udara Israel. Dia dianggap berhasil mempertahankan pengayaan nuklirnya. Artinya Iran itu, Israel itu hanya menang di tactical dan operasional. Strategik objektifnya gagal. Di sisi lain, Iran malah strategik objektifnya berhasil. Membuat Israel seolah-olah lemah. Meskipun Israel berhasil menangkis 90%, tapi 10% sudah cukup membuat Israel itu malah kalah. Akhirnya, dan juga pada saat perang itu dimulai, Iran itu sudah bekerjasama dengan banyak stasiun televisi Al Jazeera untuk akhirnya dalam kesimpulan dari segi perang informasi, Iran itu menang. Karena pada akhirnya nuklir nyatakan tidak hancur, sanggup menyerang Israel, pertahanan udara ini mati ini itu nggak masalah. Kan jawabannya lihat, mati syahid adalah Tuhan kami. Artinya it doesn't matter, itu nggak ada masalah. Akhirnya yang dianggap kemenangan bagi Israel
itu hanya masalah taktikal operasional, membuatnya tidak operasi. Tetapi di sisi lain, Iran berhasil mendapatkan keuntungan besar untuk dapat citranya naik. Dia pembela Palestina, paling oke. Semua banyak yang mendukung dia. Dan yang paling penting adalah masih intact. Pada saat nanti dimulai perundingan, dia mulai dari, dia udah mulai dari masih tidak hancur, tidak dimulai dari program nuklirnya hancur. Karena terbukti masih jumlah uranium pengayaan itu masih berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun. Oke, tapi kalau sebelumnya kita juga perhatikan bagaimana kemudian rudal dari Iran ini berhasil menghancurkan Iron Dome yang milik Israel ini. Apakah memang ternyata Israel tidak menduga Iran memiliki kekuatan yang melebihi apa yang dia kira sebelumnya? Objektif daripada Israel adalah pada saat nanti membunuh pimpinan Garda Revolusi, pada saat membunuh nanti kan akan kehilangan pimpinan, akan kehilangan kendali, dan mereka merasa sudah tahu peluncur-peluncur di mana. Tapi ternyata mereka intelijennya gagal untuk mendeteksi, akhirnya peluncuran tetap berjalan. Nah, akibatnya tetap masuk serangan. Dan yang paling terakhir sebelum ini berakhir, Iran menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu rudal Kyber 1,5 ton beratnya, dan dia punya multi warhead. Jadi pada saat meluncur ke bawah, alih-alih hanya satu warhead, tapi dia bisa pecah jadi beberapa warhead, dan ini membuat sangat sulit intercept. Dan itu pasti mematikan di bawah, dan ini harus di stop perangnya. Semua butuh stop, Israel butuh stop, Iran pun butuh stop biar dia bisa bernapas lagi. Amerika juga nggak mau menginginkan akan lebih malu lagi kalau Israel lebih hancur lagi kondisi Tel Aviv gitu. Dan Amerika juga nggak mau kehilangan kesempatan menjadi mau berhenti nih perundingan nuklirnya, karena sebetulnya Amerika tuh pengen sekali dekat dengan Iran. Ingat, Jepang, Jerman tuh musuh Amerika, sekarang kayak apa dekatnya? Iran itu potensial jadi teman dekatnya. Sekarang musuh, tapi Iran tuh lebih menguntungkan dijadikan teman bagi Amerika daripada negara-negara yang lain. Faktanya itu, karena pada saat perang Irak dulu, Iran dibantu oleh Israel, Irak dibantu Amerika. Kenapa? Semuanya untuk menggantikan rezim di Iran. Kenapa? Karena ingin berteman. Jadi menggantikan rezim itu karena ingin berteman, bukan karena ingin menghabisi, tidak. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, Mas Pizarro. Ini menyebut apa yang disasar oleh Israel ini adalah fasilitas nuklir. Sampai saat ini apakah fasilitas nuklir yang disasar oleh Israel, begitupun Amerika Serikat juga ikut campur ya, menyasar yang katanya fasilitas nuklir ini. Apakah memang fasilitas nuklir itu memang sudah hancur, sudah tidak ada, musnah atau bagaimana? Iya, kalau kita dari laporan dari Badan Atom Energi Internasional itu tidak kita lihat ya bahwa ada kerusakan yang berarti atau ada fasilitas uraniumnya Iran di Fordo itu yang kena. Berbeda dengan Nans ya. Nans, fasilitas nuklirnya Nans ketika dibombardir oleh Israel itu memang Iran mengakui ada kebocoran. Tetapi yang terakhir yang terjadi di fasilitas Fordo ini kita tidak melihat ada bukti-bukti yang valid bahwa ini mengalami kerusakan yang berarti. Saya lihat ini lebih pada pesan simbolisnya Amerika, gitu ya. Ini pesan simbolisnya Amerika bahwa Amerika ini bisa juga melakukan serangan yang sangat kuat terhadap fasilitas Fordo. Ini kayak semacam serangan DP lah bahasanya kayak gitu ya. Serangan awalan ya, kalau memang ini Iran kemudian melakukan eskalasi lebih tinggi, perang ini akan lebih besar. Tetapi saya lihat di sini malah kredit bagi Netanyahu menurut saya. Ketika ada orang nanya siapa sih yang menang antara Iran dengan Israel, saya katakan Netanyahu. Ya, Netanyahu mungkin untuk pertama kalinya dia bisa menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran. Yang itu sebenarnya kan upaya Netanyahu untuk menyeret Amerika, menyerang Iran itu kan udah dilakukan sejak era George Bush. Ketika Netanyahu itu juga saat itu berkuasa. Ketika George Bush misalkan melakukan serangan terhadap Irak dan berhasil menjatuhkan Saddam, itu kan Israel mendesak agar diteruskan ke wilayah Iran. Tetapi kan kemudian George Bush itu kan menimbang-nimbang ulang bahwa alasan Israel bahwa Iran memiliki fasilitas bom nuklir itu kan belum ditemukan di eranya George Bush. Ini kemudian nanti berlanjut di eranya Obama. Obama kan juga kena lobby-lobbynya Netanyahu bahwa ada upaya dari Tel Aviv untuk meyakinkan Washington bahwa Iran memang sedang membangun fasilitas uranium yang kemudian berwujud kepada bom nuklir. Tetapi lagi-lagi Washington saat itu kan, saat eranya Obama, itu kan tidak sampai pada kesimpulan bahwa dia memastikan dari pihak intelijennya, penelitian dari PBB, dan kemudian ukuran yang sudah dilakukan oleh Amerika itu kan tidak menemukan. Baru kali ini di eranya Trump, ya Netanyahu itu berhasil ya menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran, walaupun memang serangan itu sekalinya masih terbatas. Padahal sebelumnya belum sampai kesimpulan dan juga belum dinyatakan apakah memang benar begitu. Iya, ini kan menariknya, ini kan sekarang bagian dari upaya Netanyahu mensabotase upaya negosiasi perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita masih ingat Mbak Vena, sebenarnya kan beberapa hari sebelum terjadi serangan itu kan antar Steve Witkoff,
utusan Donald Trump untuk bidang Timur Tengah dan Menlunya Iran Abbas Argyaksi itu kan udah ada kesepakatan kita akan melakukan perundingan 4 kali ya tentang perundingan nuklir di Italia dan di Muscat di Oman ya. Oman itu kan negara tetangganya Iran dan kemudian dia bersedia menjadi tempat untuk negosiasi. Artinya ada upaya-upaya antara Teheran dan juga Washington ya untuk melakukan negosiasi yang lebih serius ya ketika dari pihak Iran sudah membuka diri untuk melakukan perundingan lah yang sebelumnya kan sama Donald Trump itu sempat dicabut, sempat dibatalkan. Ya, ini kan sebenarnya di eranya Obama sudah dimulai tetapi sama Trump tidak dilanjutkan. Tetapi Netanyahu ini paham, dia ingin mensabotase ini. Ya, akhirnya Netanyahu melakukan serangan kepada Iran dan ini berhasil menyeret Amerika. Dan mereka Mbak Vena, ini juga ada Netanyahu ini juga bagian dari upaya juga untuk mengalihkan perhatian dunia internasional terhadap semakin tingginya dukungan terhadap Gaza. Kita ingat beberapa hari sebelum serangan Israel ke Iran, itu kan ada 2 gelombang aktivis kemanusiaan yang benar-benar menampar Israel. Pertama gelombang kapal Medellin, dari Catania ada 12 aktivis kemanusiaan, salah satunya Greta Thunberg, anak muda, energik, aktivis lingkungan, jadi yang mengatakan tidak ada keadilan lingkungan tanpa keadilan sosial di jalur Gaza. Berhasil itu mendapatkan kredit dunia internasional bercak kagum dan tekanan terhadap Netanyahu. Hingga akhirnya mereka kemudian dihentikan paksa, diculik ke Tel Aviv dan dideportasi. Dan ada juga konvoi keteguhan dari wilayah Afrika Utara yang berbondong-bondong untuk masuk ke Gaza. Seperti itu. Saya mau ke Mas Nanto. Mas Nanto, ini kan di tengah-tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Bisa nggak sih kemungkinan adanya skenario yang kemungkinan akan dimainkan oleh Amerika Serikat sendiri? Ya, pertama yang perlu dicatat, yang mungkin terlupa adalah saya nggak ngerti apakah benar Trump tahu di situ ada nuklir atau tidak. Kalau ada nuklir di bom, radiasinya akan membahayakan. Itu yang tidak pernah dibahas. Dan di sini saya rasa Trump itu kehilangan kredibilitas yang sangat. Tapi lagi-lagi nih, seperti saya katakan tadi, IAEA, Badan Atom Internasional itu kan berada pada posisi yang mungkin dalam rentang panjang sejarahnya paling powerless. Dia sudah mengatakan tidak pernah ada solusi nuklir itu dengan dibom. Ini satu-satunya dilakukan oleh Trump. Terus kemudian orang bertanya, ada nuklir atau tidak? Pertanyaannya bukan begitu. Berapa radiasinya keluar? Nah, ini yang tidak dibahas. Dan sekarang, kalau buat saya, memang Trump dalam posisi yang cukup unik. Dalam arti, dia yang melakukan kesalahan, tapi kemudian dia melakukan saya lah pahlawan, kan gitu. Ini yang kemudian dalam dunia internasional pun didukung oleh sikap dari Uni Eropa atau Sekjen NATO juga. Sekjen NATO menyatakan bahwa apa yang dilakukan Trump itu benar. Kanselir Jerman mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah dirty works yang kami tidak perlu lakukan. Ini adalah kekonyolan bahwa ada sebuah tatanan internasional yang memungkinkan persoalan nuklir itu diselesaikan secara damai. Setiap negara punya hak untuk mempunyai ambisi nuklir sipil, tapi kemudian dihambat dengan cara-cara yang justru jauh dari sipil. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan ke depannya, justru apakah semakin tit for tat? Artinya kemarin Amerika sudah melakukan persoalan perdagangan dunia. Sekarang pada persoalan nuklir. Dalam rentang Trump yang baru mulai berawal ini, entah konvensi internasional apalagi yang akan ditabrak. Itu yang justru harus saya tanyakan sih, Mbak. Oke, menarik ya kalau kita membahas mengenai nuklir yang kemudian disasar oleh Israel, kemudian juga didukung oleh Amerika sendiri dan disebutkan harusnya memang ada radiasi ketika fasilitas tersebut ini diserang begitu, tapi ternyata tidak ada buktinya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Mas Nanto ya, karena sebelum jeda ini pembahasannya masih sama Mas Nanto. Mas Nanto, sebetulnya apa sih yang ditargetkan oleh Israel ini ketika sebelumnya menyerang Iran dengan alasan menyerang fasilitas nuklir di Iran begitu. Tapi setelah kemudian sudah diserang, apa kemudian yang diinginkan oleh Israel endingnya? Ya, Israel ini kan berkecamuk nggak lepas dari Palestina ya. Sudah 48 tahun dan saya rasa pasca dengan Gaza ini, Gaza ini, kelebihan Gaza yang mungkin tidak pernah dilakukan adalah berhasil merontokkan narasi Israel sebagai sebuah negara. Dan ini banyak diterima oleh kalangan luas, bukan saja selama ini yang dianggap pendukung tradisional Palestina, tetapi juga masyarakat-masyarakat dari negara-negara Eropa dan Amerika melihat bahwa perjuangan Palestina ini adalah sebuah perjuangan kemanusiaan, anti kolonial,
yang juga banyak dipahami sebagai sebuah elan baru, dan Israel seperti kehilangan narasi. Dan saya rasa paling sederhananya seperti tadi dikatakan bahwa sudah ada aktivis di Mesir, ada yang datang dengan kapal, belum lagi juga di sosial media kita melihat narasi itu, strategi komunikasi mereka juga banyak kebuntuan. Saya rasa serangan ini adalah salah satu bentuk pengalihan dari konflik di Gaza di satu sisi, dan kemudian target keduanya yang jelas, membuat Iran tetap berada pada posisi terisolir, gitu. Karena keuntungan Iran terisolir adalah Israel akan bisa menjaga supremasinya, dan itu saya rasa yang tercapai hingga saat ini. Dan Iran juga pada posisi sekarang adalah berusaha tidak melanjutkan, dan kalau dari kebanyakan masyarakat internasional kita tahu, umpamanya negara-negara BRICS itu kan mengecam. Artinya sebenarnya kita bisa melihat narasi lain bahwa persoalan ini adalah persoalan pelanggaran konvensi internasional paling mendasar, bahwa serangan terhadap negara lain adalah sebuah kejahatan, dan ini yang tidak pernah dibahas. Dan saya rasa kita harus tunggu bahwa apakah Israel bisa keluar, seperti kebanyakan impunitas terhadap Israel ini akan kembali terjadi atau tidak. Itu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kan sedang gencatan senjata, tapi keduanya ini malah saling klaim kemenangan, baik itu Iran dan juga Israel. Apa sebetulnya yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua negara ini? Iya, kedua negara ini kan sebenarnya punya problematik di internal masing-masing ya. Misalkan di Iran kita mengetahui itu juga sebenarnya tekanan ekonomi begitu sangat kuat, krisis begitu sangat kuat, ya demonstrasi itu juga berlangsung di sana gitu. Artinya ini selain ada faktor problem domestik di internal Israel, ini juga ada di internal Iran. Yang ini juga sebenarnya ini kan upaya Iran juga untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok yang ada yang masyarakat yang ada di Iran, dan juga ini juga bagian dari cara Iran itu untuk melakukan market dia di Timur Tengah sebagai pihak atau dunia yang berani menantang penjajah. Tadi yang sama dalam konteks Israel ini yang lagi menarik, bahkan nih Mbak Vena ya, ini kan lagi ada kontroversi undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks di internal Israel gitu. Karena kan sejak era Ben Gurion tahun 48 ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara haram, itu kan kelompok Yahudi Ortodoks ini seperti setengah dewa. Dia tidak boleh disentuh. Dia sebagai tokoh spiritual dan dia tidak dibebankan wajib militer. Problematikanya sekarang Israel itu kan setelah 2 tahun perang melawan Hamas itu kan mengalami krisis internal militer juga. Dan dia akhirnya banyak sekali orang-orang sipil di sana kayak guru, kemudian pedagang itu disulap dan menjadi tentara. Yang artinya ini dia bukan tentara asli, dan kita melihat ya dalam beberapa waktu hari ini aja Hamas kemudian merilis ada 4 tentara Israel yang tewas dalam perang di Khan Yunis. Kita bayangkan, dan itu juga banyak di antara mereka itu tentara cadangan. Dan akhirnya sekarang di Israel itu kan ada upaya untuk menyeret Yahudi Ortodoks itu untuk ikut wajib militer. Problematikanya ialah beberapa partai-partai Yahudi Ortodoks mendukung Netanyahu itu dia mengancam, kalau sampai undang-undang ini ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah, mereka akan mencabut dukungan terhadap Netanyahu. Yang otomatis Netanyahu karena ini sistem parlementer Israel itu akan jatuh. Karena suara dia sangat tipis sekali di parlemen, nggak begitu sangat kuat gitu. Jadi ini ada bagian juga dari upaya untuk untuk kemudian keluar dari tekanan-tekanan domestik. Makanya kan Israel mengklaim kemenangan, Iran juga mengklaim kemenangan. Ya walaupun kita juga bisa melihat ya serangan yang dilakukan Iran pada hari ini kan juga memberikan dampak yang sangat besar. Ada beberapa fasilitas pertahanan, fasilitas strategisnya Israel yang juga kena. Yang kemudian kan dunia ini akhirnya menggambarkan bahwa Israel itu mengalami apa yang seperti yang terjadi di Gaza atau seperti di Lebanon. Kemudian problematikanya sekarang Iran ini ialah beberapa proksi dia udah nggak begitu kuat, gitu ya. Problematikanya ya untuk perang panjang ya. Misalkan gini, Hizbullah sekarang yang itu sebenarnya proksi utamanya Iran di Lebanon itu kan nggak begitu tidak cawe-cawe dia dalam perang Iran melawan Israel ini. Kenapa? Dia juga babak belur dalam konflik melawan Israel. Dan sekarang problematika Hizbullah itu mendapatkan kepercayaan domestik di Lebanon. Karena kan dia bukan faksi mayoritas dia di Lebanon. Apalagi sekarang di pemerintahan baru Lebanon sekarang, itu kan Perdana Menteri Nawaf Salam, itu mantan hakim ICC, itu membuat pemerintahan yang harmoni. Jadi semua oposisi segala itu dapat tempat. Dan ini juga menjadi pergelutan Hizbullah untuk mendapatkan tempat di Lebanon. Oke, saya mau ke Pak Agung kalau begitu. Masih soal klaim kemenangan antara keduanya. Baik itu Israel ini mengklaim telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran pun juga sama, ini mengklaim bahwa telah membuat Israel ini mengaku kalah atas perang melawan Iran ini. Apa sebetulnya yang terjadi antara keduanya menurut Anda? Perang informasi didukung oleh perang secara fisik, perang secara kinetik, perang militer, dan didukung juga oleh perang ekonomi dan perang yang tidak kelihatan, yaitu mungkin perang intelijen. Nah, yang terjadi adalah
sekarang itu di dunia ini orang itu hanya menonton, membaca, melihat website atau melihat channel yang menarik dia, yang sesuai dengan hatinya. Orang tidak akan melihat lagi channel yang berimbang, pasti dia cari channel yang nggak berimbang, yang dia suka. Nah, ini perlu dipertahankan. Makanya semua gerak tindakan, ucapan, narasi yang ditampilkan oleh media, baik yang berfiliasi atau tidak, itu menampilkan segi kemenangan sini, mengurangi segi kekalahan, meningkatkan segi kemenangan, dan ini semua mendapatkan suplai informasi dari operasi militer itu. Kalau dibaca yang barat, wah itu pasti membesar-besarkan kehancuran ini, tetapi di sisi Iran pendukung Iran pasti membesar-besarkan juga kebesaran ini. Namun tetap bagaimanapun juga karena penduduk dunia lebih banyak yang tidak pro Amerika, maka lebih banyak orang yang melihat Iran itu sebagai pihak yang kecil seperti Goliat melawan lawan David, dia seperti Davidnya. Jadi selama ini Israel itu menjadi David melawan Goliat. Sekarang kebalik, malah sekarang Iran secara itu. Nah, itu adalah sosok yang oke banget dalam dunia sebagai pihak yang lemah menyerang yang kuat. Nah, sekarang masalahnya lagi masing-masing kan memiliki masalah dalam negeri. Israel sendiri kan dalam negerinya dia sebetulnya belum selesai nih. Karena sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang dia masih isu-isunya kan masih isu-isu bagaimana Israel survive, dan justru malah pemerintah itu pasti isu domestiknya adalah bagaimana agar pendukung garis keras yang ingin Israel itu seluruh Israel itu milik dia, tidak ada tempat orang Palestina. Pendukung terbesarnya di Amerika namanya AIPAC, yang mana AIPAC itu hampir selalu mendukung hampir semua senator ataupun perwakilan dari DPR-nya Amerika, Senat dan perwakilan itu yang dibantu dengan secara ekonomi atau dibantu secara sumbangan. Akhirnya itu yang malah tidak menginginkan, dianggap bahwa kalau Palestina itu merdeka nanti Israel malah gagal, jadi perjuangannya gagal, dan Palestina itu ada orang-orang jahat yang mewakili Nazi itu gimana, padahal ya tidak. Nah, itu akibatnya konflik Palestina ini akan membuat situasi sebelahnya tidak aman, tidak nyaman, dan jadi kisruh di mana-mana. Padahal gampang kan, tinggal dimerdekakan, mungkin persemakmuran Israel Palestina selesai, nggak ada masalah. Tetapi justru itu yang tidak dimaui. Kenapa? Karena Israel didirikan dengan kebutuhan atau dengan merasa tidak aman akibat ini. Mereka ingin kembali ke 3000 tahun yang lalu, saat seluruh Semenanjung Sumeria itu udah di bawah Yahudi, yang klaim yang juga patut dipertanyakan. Nah, itulah akal muasalnya sebetulnya adalah politik domestik Israel dan politik domestik Amerika dengan pendukung-pendukung Israel. Itu akar masalahnya yang itu harus diselesaikan. Apapun itu nanti Amerika tetap memadam kebakaran, Israel akan konflik dengan negara lain, karena negara lain juga menggunakan isu Israel-Palestina sebagai mungkin eksis bagi masing-masing partai politik di negeri masing-masing. Karena benar juga mereka tidak bisa mengabaikan orang Palestina yang orang Arab juga. Israel Iran bukan orang Arab loh tuh, tapi kan dia semacam solidaritas entah dari agama ataupun terjajah ataupun solidaritas lainnya. Oke. Itu yang masih sekarang terjadi. Oke, saya mau ke Mas Nanto, mau melihat dari kacamata Mas Nanto, mungkin ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi saling klaim antara keduanya ini ada kekhawatiran makin memanaskan situasi antara Iran dan juga Israel ini. Apa sih yang seharusnya dilakukan agar tidak kembali gencatan senjata ini selesai dan terjadi konflik kembali antara keduanya? Ya, tadi kan sempat ditanyakan juga soal siapa yang bisa juru damai gitu. Saya melihat malah sebenarnya harusnya Oki atau mungkin negara-negara BRICS, walaupun istilahnya Cina. Karena justru mereka lah yang selama ini relatively clean gitu loh, ya kan? Compare to Trump yang sudah tangannya kotor dengan 3 serangan itu gitu kan. Sebenarnya tawaran dan salah sebenarnya kenapa kemarin juga saya katakan ketika Iran menyerang markas Amerika di instansi militer di Qatar, itu juga dibarengi pesan bahwa ini bukan untuk saudara kami di Qatar. Artinya ada semacam kenyataan bahwa kalau sampai kemudian Israel berlebihan, ada semacam solidaritas Islam di situ. Oki bisa bersuara, tapi Oki tidak bersuara. Dan ini juga walaupun lemah, buat saya ini justru di tengah kebangkrutan IAEA, Amerika yang makin turun kredibilitas, NATO juga tidak ini, Eropa sudah. Artinya Israel dengan Gaza dari ini menunjukkan kebangkrutan liberal international ordernya Barat. Harusnya negara-negara lain bisa mendorong sebuah tatanan baru yang memang kepercayaan terhadap bahwa dunia internasional itu bisa dikelola secara bersama. Oke, baik. Gitu.
Kita terus memantau ya, dan juga kita nantikan update terus informasi terbaru bagaimana jalannya konflik antara kedua negara yang saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata. Terima kasih banyak atas analisa luar biasanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Pizarro, Pak Agung, terima kasih juga Mas Nanto sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.